Baik, sekarang kita akan belajar tentang asuhan keperawatan jiwa isolasi sosial. Yuk, sambil kita dengerin, kita lihat videonya. Apa definisi isolasi sosial itu? Ada yang tahu? Sambil dengerin, sambil jawab dalam hati ya. Nanti dipraktekin pada saat di kelas lab. Jadi definisinya adalah keadaan di mana seorang individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Ya, jadi dia menutup dirinya karena tadi ada fase-fasenya dia yang hilang sehingga membuat dia menjauh dari orang lain. Kira-kira ada yang tahu etiologinya apa aja? Lanjut ya. Etiologinya dari faktor perkembangan pada saat masih kecil, yaitu kurang stimulasi, kasih sayang, perhatian, dan kehangatan. Karena yang merawat adalah ibu ataupun pengasuh apabila ibunya sedang bekerja ya. Kemudian itu akan membuat si anak merasa tidak aman dan dapat menghambat terbentuknya rasa percaya diri. Ya, contoh simpel yang pernah saya temuin adalah pada anak yang masih kecil terus dia punya adik ya, punya adik yang masih kecil juga, padahal dia masih membutuhkan sangat perhatian dari orang tua ataupun suka dibanding-bandingin, oh ya ini lebih sayang, lebih diperhatikan, padahal kan kalau masih kecil bayinya mungkin lebih dicurahkan kepada kakaknya dulu sampai dia bisa menerima. Terkadang itu menjadi rivalan antara adik dan kakak yang akhirnya jadi berantem. Tapi itu belum ada penelitian sih ya tentang adik yang muda, tapi itu sering yang saya temuin. Kemudian ada juga yang misalnya sudah terlalu lama sendiri menjadi anak, kemudian dia punya adik, ya itu juga bisa menjadi rivalan adiknya, akhirnya jadi berantem karena dia merasa perhatiannya tercurahkan kepada adiknya saja yang baru lahir. Ya, lanjut ya. Selanjutnya faktor biologis, yaitu genetik ya. Nah, mungkin pada saat kalian belajar tentang skizofrenia, insiden tertingginya adalah genetik. Kemudian anggota keluarga ada yang menderita skizofrenia juga. Ya, jadi ini faktor biologis ini sangat mempengaruhi juga untuk isolasi sosial tersebut. Selanjutnya faktor sosial budaya. Nah, ini kenapa? Ada norma-norma yang salah dianut oleh satu keluarga, yaitu bagaimana dengan memperlakukan anggota keluarga yang diasingkan dari lingkungan sosial. Misalnya tadi ya, dia mengalami ada kegangguan atau kekurangan, nah makanya dia diasingkan sehingga merasa malu dengan lingkungan sekitar, si keluarga akan dijauhkan. Sedangkan faktor presipitasinya ini disebabkan faktor internal tadi ya, internal dari skizofrenia, dari genetik, kemudian eksternal dari lingkungan sekitarnya, tidak memberikan kasih sayang, selalu mengasingkan si pasien. Nah, ini juga memicu terjadinya isolasi sosial. Apa saja tanda dan gejala isolasi sosial tersebut? Pasien akan kurang lebih menjadi kurang spontan, kemudian apatis juga, kurang acuh terhadap lingkungannya dia, terus ekspresi wajah kurang berseri ya, afeknya juga tumpul, serta dia tidak memperhatikan kebersihan diri, kemudian komunikasi verbal maupun menurun atau tidak ada, kemudian dia tidak bercakap-cakap dengan perawat, tidak mau ya, mengisolasi atau menyendiri, kemudian juga klien tampak memisahkan diri dari orang lain, tidak atau kurang sadar terhadap lingkungan sekitarnya, kemudian nutrisinya berkurang ya, makanan dan minumannya, retensi urin dan fesesnya tersebut pada pasien apabila terjadi isolasi sosial pada pasien. Bagaimana dengan proses keperawatan? Yang pertama kita lakukan pengkajian, yaitu dengan teknik wawancara. Kita tanyakan bagaimana perasaan Anda saat berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua, apa ada perasaan tidak aman? Yang ketiga, bagaimana pendapat Anda terhadap orang-orang sekitar? Yang keempat, bila punya, siapa nama keluarga atau teman terdekat Anda itu? Yang kelima,
atau teman yang tidak dekat dengan Anda. Yang keenam, dilakunya siapa nama keluarga atau teman yang tidak dekat dengan Anda itu. Yang ketujuh, apa yang membuat Anda tidak dekat dengan orang tersebut. Ini kan kita lihat ya, apa yang menyebabkan dia terjadi isolasi sosial pada pasien. Berikutnya pengkajian, yaitu melalui observasi. Pasien itu terlihat banyak diam dan tidak mau bicara, kemudian menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, tampak bersedih, ekspresinya dangkal dan datar, sehingga menyebabkan kontak matanya juga kurang. Diagnosa keperawatan yang bisa kita angkat adalah isolasi sosial. Sekarang tindakan keperawatan, tujuannya apa saja? Yang pertama, pasien mampu membina hubungan saling percaya ya kepada perawat, kepada teman-temannya, ataupun yang keluarganya. Kemudian mampu menyadari perilaku isolasi sosialnya. Yang ketiga, mampu melakukan interaksi secara bertahap saat melakukan kegiatan rumah tangga dan kegiatan sosial. Yang bisa kita lakukan, yang pertama, pengkajian isolasi sosial, kemudian melatih bercakap-cakap antara pasien dengan orang lain. Baik, perawat hadir di sini bersama pasien untuk mendengarkan pasien, kemudian membantu pasien, dan kita juga membantu pasien untuk tidak terlalu lama menarik diri atau melakukan isolasi sosialnya.